Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran daring hari ini, yaitu untuk kelas 9 pertemuan kedua. Di sini akan menjelaskan tentang reproduksi tumbuhan. Kalau kemarin manusia, sekarang tumbuhan ya. Reproduksi tumbuhan ini ada dua juga, ada vegetatif dan generatif. Saya jelaskan tentang vegetatif dulu. Vegetatif itu secara aseksual, hanya melibatkan satu induk dan menghasilkan keturunan yang secara genetik identik dengan induknya, itu secara vegetatif. Kemudian sini ada reproduksi secara vegetatif alami. Contoh spora. Spora reproduksi dengan spora ini biasanya terjadi pada lumut dan tumbuhan paku. Spora tumbuhan lumut dibentuk oleh generasi sporofitnya, yaitu di dalam sporangium atau kotak spora. Spora ini tumbuhan paku dihasilkan oleh daun fertil. Pada permukaan bawah daun fertil, pada permukaan bawah daun juga, atau di tepi-tepi daun. Bawah daun, tepi-tepi daun ada. Kemudian fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuhan menjadi individu baru. Pada umumnya, fragmentasi terjadi pada ganggang hijau yang berbentuk filamen, misalnya Hydrodictyn sp. Kemudian ada tunas. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Tunas ini dapat muncul dari akar, dari batang, atau dari daun. Kemudian pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu. Ini ya, bambu contohnya. Kemudian tebu dan pisang. Tunas akar misalnya pada tumbuhan cemara, sukun kesemek. Tunas daun pada tumbuhan cocor bebek. Tunas-tunas yang muncul selain pada batang dinamakan dengan tunas adventif atau tunas liar. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuk umbi lapis menggelembung, berair, dan memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Tumbuhan yang membentuk umbi lapis antara lain bawang merah dafodil ya. Kemudian umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Umbi batang berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Umbi batang terdapat antara lain pada kentang. Ini singkong ya, contohnya. Kemudian secara vegetatif alami masih vegetatif, yaitu rizoma. Rizoma adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah.
Pada rizoma terdapat tunas, sisik daun, dan antar ruas. Jika rizoma terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Rizoma terdapat pada tumbuhan Zingiberaceae atau jahe, temulawak, kunyit, kencur. Ada juga pada bambu, dahlia, dan beberapa jenis rumput lainnya. Kemudian ada stolon atau geragih. Stolon sering kita lihat pada rumput-rumputan liar. Stolon merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Panjang stolon ini bisa bermeter-meter. Di sepanjang stolon tumbuh tunas-tunas liar yang kelak akan tumbuh menjadi individu baru. Stolon yang menjulur di atas tanah, misalnya stroberi. Nah, ini stroberi. Sedangkan yang menjalar di bawah tanah, misalnya rumput teki. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang berbuku-buku, misalnya tanaman Hibiscus tiliaceae waru, tanaman waru, dan Sasarum officinarum, yaitu tebu. Kemudian cara cangkok, vegetatif secara buatan ya. Cangkok adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang, lalu ditutup dengan tanah yang kemudian dibungkus dengan pembalut. Pembalutnya ini ada sabut, kelapa, atau plastik juga. Setelah akar tumbuh, batang dipotong kemudian ditanam. Cangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang tergolong dikotil, terutama buah-buahan. Ada mengenten. Mengenten adalah menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda-beda. Mula-mula biji tumbuh disemaikan, setelah tumbuh besar sebesar yang diinginkan, lalu dipotong dan disambung dengan potongan cabang, ranting, jenis tumbuhan lain yang kualitasnya lebih baik dan diameternya batangnya kurang lebih sama, lalu dibalut dan diikat dengan kuat. Okulasi pada dasarnya sama dengan mengenten, tetapi tumbuhan yang ditaruh di atas hanya diambil mata tunasnya saja. Kedua macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Misalnya tumbuhan jeruk yang perakaranya kuat. Kemudian merunduk. Merunduk adalah menundukkan. Menundukkan ke sini. Menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Pada sebagian yang ditimbun tanah tersebut kemudian akan muncul akar. Akarnya setelah perakaran kuat, lalu batang dipotong dan dipisahkan dengan induknya. Tadi vegetatif. Ada vegetatif alami dan vegetatif buatan ya. Kalau sekarang yaitu generatif pada tumbuhan. Generatif ini yaitu peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya. Sini ada reproduksi generatif pada tumbuhan tingkat tinggi ya. Contohnya terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga. Bunga ini merupakan alat reproduksi generatif. Ini ya. Alat kelamin jantan terdiri atas sejumlah benang sari. Mana benang sari ini ya? Benang sari memiliki kepala sari,
Kemudian ini adalah kelamin jantan. Alat kelamin betinanya yaitu putik. Putik tersusun atas bakal buah. Bakal buah ini terdapat pada bakal biji. Sini menggelembung di sini ya. Kemudian ada juga tangkai putik, ada juga kepala putik. Ini dasar bunga, ini bagian kelopak bunganya, dan ini mahkotanya. Mahkota bunga ini tangkai bunga. Perkembangan khusus untuk tumbuhan spermatopita melalui dua peristiwa penting, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah sampainya serbuk sari di kepala putik untuk tumbuh gimnospermae. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Perhatikan tabel berikut ini ya, nanti ada tabel di slide selanjutnya. Agar serbuk sari sampai ke kepala putik, maka dalam penyerbukan ada hal-hal yang menjadi perantaranya, antara lain angin, hewan, dan manusia. Ini tabelnya. Ada jenis penyerbukan, ada asal serbuk sarinya dari mana. Jenis penyerbukannya ini dinamakan autogami atau penyerbukan sendiri. Itu asal serbuknya dari satu bunga yang sama. Tina hijibu, ya dari satu bunga yang sama. Kemudian geitonogami atau penyerbukan tetangga dari bunga lain dalam satu pohon, masih dalam satu pohon ya. Kemudian alogami, penyerbukan silang dari bunga pohon yang lain yang masih satu spesies. Dan ada lagi jenis penyerbukan bastar, yaitu asal serbuk sarinya dari bunga lain yang berasal dari varietas lain. Berdasarkan angin, anemogami. Anemogami adalah sampainya serbuk sari ke kepala putik dengan bantuan angin. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya secara anemogami adalah sebagai berikut. Ini bunga tidak berwarna cerah, biasanya hijau dan tidak terdapat kelopak bunga. Kemudian bunga ini tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu, benang sari bertangkai panjang dan berjumbai di luar bunga. Putik melekat di tengah, serbuk sari sangat banyak, kecil seperti bubuk, kering, ringan, dan permukaannya halus. Struktur bunga sederhana, putik berbentuk spiral atau pensil sehingga membentuk permukaan yang lebih besar untuk memudahkan menangkap serbuk sari. Dan anemogami dapat terjadi pada rumput-rumputan. Ini contohnya yaitu tanaman jagung. Ada air hidrogami. Hidrogami artinya sampainya serbuk sari ini kepada kepala putik dengan bantuan air. Hidrogami terjadi pada tumbuhan air. Misalnya hidrilla, ini eceng gondok, dan teratai. Entomogami. Entomogami adalah penyerbukan dengan perantara serangga. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang menghasilkan madu dan serbuk sari. Contoh hewannya antara lain kupu-kupu, lalat, kumbang, dan lebah. Saat menghisap madu, tubuh serangga tertempel serbuk sari. Nih, tertempel serbuk sari, dan jika serangga beralih ke bunga yang lain atau menyentuh kepala putik tersebut, sehingga terjadilah penyerbukan. Ciri-ciri bunga yang diserbuki oleh serangga adalah mahkota dan benang sari berwarna cerah, memiliki madu, benang sarinya di dalam bunga, kepala sarinya bersatu di bagian dasar atau belakang, serbuk sari hanya sedikit besar seperti tepung,
berat, lengket, dan kadang-kadang permukaannya berukir. Putik lengket dan kecil, struktur bunga juga termodifikasi untuk tempat mendarat dan makan bagi serangga. Bunganya berbau harum. Ornitogami. Ornitogami adalah penyerbukan dengan bantuan burung. Bunga yang dipolinasi oleh burung biasanya mengandung madu dan air, serta berwarna merah atau mengandung unsur warna merah karena burung peka terhadap warna ini. Selain itu, bentuk bunga yang diserbuki burung biasanya khusus. Contoh yang diserbuki oleh burung kolibri memiliki tabung nektar yang panjang dan sempit. Burung kolibri menjilat madu dengan lidahnya yang tipis dan panjang. Kripterogami. Kripterogami adalah penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Bunga yang dipolinasi oleh kelelawar biasanya mekar di malam hari, berukuran besar, berwarna cerah, dan letaknya tidak tersembunyi. Malakogami adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan siput. Malakogami terjadi pada tumbuhan yang sering dikunjungi siput. Antropogami adalah penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Misalnya penyerbukan pada bunga tumbuhan vanili dan beberapa jenis anggrek. Penyerbukan dengan perantara manusia biasanya dilakukan karena bunga tersebut tidak dapat menyerbuk sendiri atau karena manusia ingin melakukan persilangan buatan untuk mencari varietas baru. Dalam membahas pembuahan pada Gymnospermae, diambil contoh Pinus mercusi. Ini pembuahan pada Gymnospermae. Pada tumbuhan berduri jarum, misalnya pinus, gamet jantan dan betina dihasilkan dalam Strobilus. Konifer bersifat heterospora, artinya menghasilkan mikrospora atau gamet jantan dan megaspora atau gamet betina. Mikrospora akan tumbuh menjadi 2 mikrosporangia. Di dalam tiap mikrosporopil konus jantan, sedangkan megaspora tumbuh menjadi 2 megasporangia, dan tiap megasporofil konus betina. Ukuran konus jantan lebih kecil dibandingkan konus betina. Konus jantan melepaskan mikrospora yang bersayap satu pasang yang kemudian akan diterbangkan ke konus betina. Mikrospora atau serbuk sari ini kemudian menempel pada tetes penyerbukan. Proses penyerbukannya seperti apa? Itu serbuk sari yang sampai pada tetes penyerbukan terdiri dari 2 sel, yaitu sel generatif dan sel vegetatif. Serbuk sari akan terisap masuk lewat mikrofil ke dalam ruang bakal biji. Di dalam ruang serbuk sari kemudian tumbuh membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari mulai menembus nucellus. Pembuahan terjadi kira-kira 1 tahun setelah penyerbukan. Selama 1 tahun tersebut, sel induk megaspora dalam nucellus melakukan meiosis menghasilkan 4 sel haploid. 1 sel haploid bertahan sebagai megaspora yang kemudian membelah berkali-kali, membentuk gametofit betina yang belum dewasa. Sementara 3 inti haploid sisanya berkembang menjadi 2 archegonium yang masing-masing mengandung telur. Saat inilah telur sudah siap dibuahi. Sesampainya di ruang archegonium, sel vegetatif lenyap dan spermatozoid dilepaskan ke dalam ruang archegonium yang berisi cairan sehingga spermatozoid dapat berenang-renang. Di dalamnya kemudian terjadilah pembuahan sel telur oleh spermatozoid dan menghasilkan zigot sebagai calon embrio.
Semua sel telur dalam Archegonium mungkin dibuahi, tetapi hanya satu zigot yang berkembang menjadi embrio. Embrio pinus mengandung akar rudimen belum sempurna dan beberapa daun-daun embrio yang disebut kotiledon. Itulah pembuahan organ reproduksi angiospermae adalah bunga. Bunga terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Yang berfungsi sebagai alat kelamin betina adalah putik. Pembuahan ganda pada angiospermae. Tadi pembuahan pada gymnospermae. Itu yang bisa Ibu sampaikan dalam pembelajaran daring hari ini. Sekian pembelajaran daring pertemuan kedua kelas 9. Hari ini tidak ada tugas, tetapi yang untuk mengetahui absen bahwa kalian sudah belajar daring, silahkan klik di komentar pembelajaran daringnya, di komentar YouTube-nya. Situ tulis nama siswa, kemudian daring IPA, kemudian kelas berapa, kelas 9 berarti, kemudian MTS Darul Quran. Itu aja yang bisa Ibu sampaikan pembelajaran hari ini. Jika ada yang tidak mengerti boleh tanyakan langsung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.